Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Hairunisa dan teman-teman saya Devia Nurul Azla Milza, Dian Utari, Cut Tri Agustina, Cut Delvita Septianti Nur, dan Aldi Patra. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kolom. Outline presentation terdiri dari pengenalan kromatografi, kedua kolom, jenis-jenisnya, sifat-sifat, cara injeksi sampel, dan pengaplikasian. Untuk introduction akan disampaikan oleh rekan saya, Aldi Patra. Kepada Aldi Patra, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Baiklah, di sini materi yang akan kami jelaskan di sini adalah mengenai kolom. Kolom adalah merupakan suatu bagian yang terdapat pada alat kromatografi. Di sini untuk menjelaskan kolom kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kromatografi. Jadi kromatografi merupakan teknik atau metode pemisahan yang sangat populer saat ini untuk digunakan. Metode kromatografi merupakan metode yang tergolong sederhana untuk dilakukan. Tujuan dari penggunaan metode kromatografi ini yaitu untuk memisahkan senyawa pengotor, mengisolasi senyawa-senyawa dalam suatu campuran, dan lain-lain. Metode kromatografi ini juga memiliki tingkat selektivitas yang tinggi. Next. Jadi, prinsip dasar dari kerja kromatografi ini yaitu berdasarkan perbedaan distribusi atau pergerakan zat dari komponen-komponen senyawa tersebut di antara dua fasa, yaitu fasa diam yang biasanya berupa fasa padat atau cair, dan fasa geraknya berupa fasa cair atau gas. Next. Berdasarkan sifat kolom, terdapat beberapa instrumen yang ada yang menerapkan prinsip dari kromatografi, yaitu 1 HPLC, GC-MS, dan kromatografi kertas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cut Tri Agustina. Baik, terima kasih kepada Aldi Patra. Apa sih diam itu? Nah, fase diam itu merupakan suatu cairan yang dilalui oleh fase gerak untuk memisahkan komponen-komponen yang ada dicampur dalam sampel. Misalnya fase diam pada HPLC. Kemudian pengertian HPLC. HPLC dapat dibedakan berdasarkan jenis, fase gerak, dan fase diamnya yang digunakan. Perbedaan ini menyebabkan karakteristik sampel yang dapat dianalisis serta preparasi yang diperlukan berbeda pula. Next. Jenis HPLC. Nah, secara umum, jenis HPLC dapat dibagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama ada HPLC fase normal, yang kedua ada HPLC fase terbalik, yang ketiga ada PLC eksklusi ukuran. Yang keempat ada PLC pertukaran ion. Nah, di mana PLC fase normal, dia itu merupakan suatu senyawa polar yang akan melewati kolom lebih lama dibandingkan dengan senyawa nonpolar. Sedangkan fase terbalik, dia merupakan senyawa nonpolar yang akan melewati kolom lebih lama dibandingkan dengan senyawa polar. Nah, sedangkan HPLC eksklusi ukuran, dia itu merupakan molekul lebih kecil yang akan tetap masuk jika melewati kolom lebih lama. Sedangkan HPLC pertukaran ion, dia merupakan kolom pertukaran ion dengan politelimin sebagai fase diamnya. Next. Jenis HPLC, yang pertama ada kolom HPLC,
Nah, di mana kolom adalah tabung yang dikalibrasi lurus yang panjangnya antara 3 dan 15 cm. Dan pada dinding bagian dalam, kadang-kadang dilapisi dengan material inner, seperti kaca atau peak. Kolom bisa terbuat dari sejenis plastik yang disebut cardigan atau terbuat dari stainless steel. Di bawah ini merupakan gambar dari kolom. Kemudian kolom pada kromatografi cair kinerja tinggi merupakan bagian yang sangat penting sebab pemisahan komponen-komponen sampel akan terjadi di dalam kolom. Next. Nah, selanjutnya adalah pengisian kolom, di mana saat pengisian kolom kita memiliki teknik yang di mana pada saat fase diam ditambahkan pelarut akan menghasilkan fase gerak atau guburnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Utari. Selanjutnya, jenis-jenis kolom. Yang pertama, paket kolom. Kolom ini terbuat dari logam yang tahan karat seperti kuparan baja atau stainless. Memiliki panjang kolom 1-5 meter dan diameter 5 mm. Paketnya diisi dengan partikel padat halus 250-170 mikrometer dan dilapisi dengan fase diam. Paket kolom dapat menampung jumlah cuplikan yang banyak. Next. Yang kedua, kolom kapiler. Kolom ini menggunakan kapiler yang berupa silika atau kaca silikat murni dengan kandungan logam lebih kecil 1 ppm. Memiliki panjang 10-100 meter dan diameter 250 mikrometer yang permukaannya dilapisi dengan fase diam. Next. Jenis-jenis kolom kapiler dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, wall coiled open tubular. Yang kedua, support coiled open tubular. Yang ketiga, porous layer open tubular. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cuk Delvita Septian Timur. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat kolom. Yang pertama, kromatografi adsorpsi. Poin pertama, pemisahan kromatografi adsorpsi menggunakan fase diam berupa silika, gel, dan aluminium silika. Dan aluminium terdapat gugus hidroksida yang akan berinteraksi dengan solut. Poin kedua, komponen yang dipisahkan secara selektif teradsorpsi pada permukaan adsorben. Yang kedua, kromatografi fase terikat. Poin pertama, fase diam dapat berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi atau fase terikat. Poin kedua, modifikasi silika adalah hidrokarbon nopolar atau contoh oktadesilsilan atau ODS atau C18. Dan kebanyakan pemisahannya adalah fase terbalik. Next. Yang ketiga, kromatografi penukar ion. Yang poin pertama, fase diam yang dapat menukar kation atau anion dengan suatu fase gerak. Contohnya polistiren resin. Yang poin kedua, fase gerak adalah air yang memiliki sifat ionisasinya. Yang keempat, kromatografi pasangan ion. Poin pertama, fase diam dapat berupa silika yang disilanisasi, contohnya C8 atau C18, dengan fase gerak yang berupa buffer, tambah kosolven organik, tambah ion tanding yang muatannya berawan dengan molekul sampel. Poin kedua, digunakan untuk pemisahan sampel ionik dan mengatasi masalah yang melekat pada metode penukaran ion. Next. Nah, yang kelima adalah kromatografi cis-eksklusif. Yang poin pertama, solut dilewatkan ke dalam absorben berpori.
Yang kedua, solut dengan ukuran kecil akan masuk ke dalam pori-pori adsorben. Poin ketiga, solusi dengan ukuran lebih besar dari pori-pori adsorben akan terisolasi lebih dulu. Poin keempat, biasanya digunakan untuk memurnikan dan memisahkan protein. Yang keenam, kromatografi afinitis. Poin pertama, fase dia memiliki gugus khas atau ligan dengan afinitas tinggi terhadap solut. Poin kedua, kompleks yang terbentuk antara solut dengan ligan dielusi ulang sehingga diperoleh solut yang diinginkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Khairunisa. Selanjutnya adalah cara injeksi sampel. Kolom dengan sampel yang akan diinjeksi haruslah memiliki ukuran yang sesuai. Hal ini untuk membuat agar si kolom tidak tersumbat dan kolom tidak mengalami kelebihan muatan. Dikenal dua teknik untuk menginjeksi sampel, yaitu microsearing dan loop valve. Teknik microsearing ini adalah teknik yang paling umum digunakan. Untuk injektor sampelnya sendiri ada dua jenis, yaitu speed splitters injection dan sample valve injector. Untuk split splitters injection, biasanya digunakan untuk injeksi sampel pada kolom kapiler. Injektor ini akan menyesuaikan banyak sampel yang masuk ke kolom agar tidak terjadi kelebihan muatan. Injektor dengan mode splitters menunjukkan sensitivitas yang maksimum. Sampel yang diinjeksi dengan menggunakan injektor ini dapat dilakukan secara manual dan juga secara otomatis. Berikut adalah gambar dari injektor splitters injection. Di sini ada saluran pembuangan sektum yang akan mencegah komponen yang diinjeksi sebelumnya untuk dapat memasuki kolom. Sampel disuntikkan dan kemudian volume sampel akan terbagi antara kolom dan outlet split. Suntikan split digunakan untuk mencairkan sampel dan mencegah kelebihan pada kolom. Selanjutnya adalah sampel valve injection. Injektor ini memiliki katup. Katup tersebut akan memutuskan aliran sampel selama proses penyuntikan dan meningkatkan akurasi. Katup ini akan memberikan volume suntik yang tepat meskipun ada tekanan balik. Dikenal dua posisi aliran pada injektor ini. Posisi A, aliran akan dibawa mengalir melalui loop volume terkalibrasi, sedangkan gas pembawanya hanya melewati kolom. Katup sampel umumnya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Yang posisi kedua, ada posisi B, loop ditempatkan pada aliran gas pembawa dan sampel terjebak sepanjang aliran ke kolom. Katup sampel umumnya digunakan untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan fluida, yaitu cairan dan gas. Jarum suntik yang digunakan untuk injeksi sampel pada injektor ini cukup mahal, tetapi sangat mudah patah. Katup ini juga bisa digunakan pada mode split splitters. Berikut adalah gambar pada mode A, posisi A yaitu sampel mode, dan pada posisi B yaitu inject mode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devia. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan tentang materi saya. Kebetulan materi saya adalah tentang pengaplikasian dari kolom ini sendiri. Jadi, kolom ini banyak aplikasinya, diantaranya banyak masing-masing jenis kolom memiliki pengaplikasian yang berbeda. Misalkan yang pertama ada polydimethyl isoloksan. Itu aplikasinya tuh ada di hidrokarbon, steroid, polinuklear, aromatik, PBCBS. Sedangkan polyphenylmethyl siloksan yang mengandung 50% fenil, pengaplikasiannya tuh pada peptisida, glikos, dan steroid. Polyphenylmethyl siloksan yang mengandung 10% fenil, pengaplikasiannya tuh pada senyawa halogen dan alkaloid. Selanjutnya, di slide selanjutnya, sambungan dari jenis kolom tadi,
jenis kolom yang lain adalah polyethylene glycol yang aplikasinya itu pada alkohol, ether, dan glikol. Kemudian ada polydicyanoali dimetil siloksan, pengaplikasiannya itu pada alkohol dan free acid. Dan yang terakhir adalah polytrifluoropropyl dimetil yang pengaplikasiannya itu pada klorinet aromatik dan nitroaromatik. Slide selanjutnya, ini merupakan halaman depan jurnal yang kami ambil mengenai salah satu contoh pengaplikasian dari fase diam. Nah, slide selanjutnya, jurnal ini berjudul Aplikasi Zeolit Alam sebagai Fasa Diam pada Kromatografi Ion oleh Budi Oktavia, Edi Nashra, dan Jerry Kusuma Putra. Nah, jurnal ini membahas tentang salah satu mineral yang dapat menjadi pengisi kolom atau fasa diam. Nah, di jurnal ini membahas bahwa banyak mineral yang dapat berfungsi sebagai fasa diam dan pengisi kolom pada kromatografi. Salah satu contohnya adalah zeolit. Namun, zeolit ini tidak bisa digunakan langsung sebagai pengisi kolom. Harus melalui beberapa tahap-tahap untuk menjadikannya sebagai fasa diam dan memasukkannya ke dalam kolom. Hal ini dikarenakan zeolit ini memiliki banyak kelemahan, sehingga harus betul-betul dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam kolom. Slide selanjutnya, zeolit yang telah diperlakukan dengan khusus tersebut kemudian digunakan sebagai pengisi kolom atau fase diam untuk suatu pemisahan. Pemisahan dengan fase diam zeolit tersebut kemudian dibandingkan dengan kolom penukar kation komersial. Nah, di jurnal ini sebenarnya ingin membandingkan atau ingin mengetahui bahwa zeolit ini apakah bisa dia menjadi suatu fase diam untuk mengisi kolom atau tidak. Makanya digunakan suatu pembanding kolom penukar kation yang lain, yaitu kolom penukar kation komersial. Nah, hasil yang diperoleh adalah kolom yang berisi zeolit tersebut mampu memisahkan kation yang diuji. Jadi dari hasil tersebut kita dapat mengetahui bahwa hasil analisis menggunakan kolom si zeolit ini dan kolom komersial itu tidak jauh berbeda. Keduanya mampu memisahkan senyawa yang ingin kita pisahkan, sehingga zeolit ini bisa diaplikasikan sebagai pengisi kolom atau fase diam. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Demikian akhir dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.